Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk melakukan olah data menggunakan VAR atau VCM, menggunakan software Fuse 13. VAR atau VCM ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh dari suatu variabel dengan variabel yang lain dengan asumsi semua variabelnya adalah variabel endogen. VAR juga berfokus untuk melihat perubahan dari satu variabel jika terdapat shock atau guncangan pada variabel yang lain. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ini saya menyiapkan 3 data. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, variabel kedua yaitu inflasi, dan variabel ketiga yaitu tingkat pengangguran. Di sini saya akan mencoba untuk melihat apakah ada pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang saya gunakan itu adalah data time series dari tahun 1995 sampai 2024. Baiklah, langsung saja kita masukkan datanya ke software Fuse-nya. Caranya, kita blok seluruh datanya. Kita blok seluruh datanya dari 1995 sampai 2024. Kita copy, kita masukkan ke Fuse-nya. Di sini kita pilih create a new Fuse work file. Nah, di sini date-nya kita masukkan regular frequency, dan karena datanya tahunan kita pilih annual di sini di frekuensinya. Dan untuk data awalnya yaitu 1995 dan diakhiri 2024. Kita klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih quick, kita pilih empty group, nah, lalu kita pastekan di sini. Kita cek datanya apakah sudah masuk semua. Belum. Kita copy lagi kalau begitu. Di sini kita ganti nama variabelnya. Untuk pertumbuhan ekonomi saya ketikkan saja PE. Enter, yes. Selanjutnya untuk inflasi kita ketikkan inflasi. Kita klik enter, kita pilih yes. Dan untuk tingkat penganggurannya saya ketik saja TP. Kita enter, terus yes. Setelah itu kita close. Kita delete saja, yes. Selanjutnya, langkah pertama adalah melakukan uji stasioner pada data. Di sini, kenapa uji analisisnya VAR atau VCM? Karena sebetulnya keduanya itu sama, hanya perbedaannya nanti pada uji kointegrasinya. Dari uji kointegrasi, nanti akan dilihat lebih cocok menggunakan VAR atau VCM. Langsung saja, kita uji stasionernya pada data inflasi. Kita klik, kita pilih view, kita pilih unit root test, dan kita pilih standar unit root test. Di sini kita coba untuk level, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat nilai probability-nya. Jika nilai probability-nya di bawah 0,05, maka bisa dikatakan datanya itu stasioner. Nah, di sini sudah stasioner ya datanya. Kita close. Selanjutnya kita uji stasioner ke data pertumbuhan ekonominya. Kita klik. Nah, lalu kita pilih view, unit root test, standar unit root test, kita pilih level, kita coba, OK. Nah, bisa dilihat nilai probability-nya masih di atas 0,05, sehingga data bisa dikatakan belum stasioner. Nah, setelah itu kita kembali saja, kita pilih view, kita pilih unit root test, standar unit root test, lalu kita coba yang first different. Klik OK. Nah, bisa dilihat nilai probability-nya untuk freeze different masih di atas 0,05, sehingga datanya masih tidak stasioner. Maka kita kembali lagi, kita pilih view, kita pilih unit root test, kita pilih standar unit root test. Kita coba yang second different, kita klik OK.
Nah, bisa dilihat nilai probability-nya untuk pertumbuhan ekonominya sudah di bawah 0,05, sehingga bisa dikatakan data ini sudah stasioner. Lalu kita close. Selanjutnya kita coba uji yang tingkat penganggurannya. Kita klik 2 kali. Kita pilih view. Kita pilih unit truth test. Kita pilih standar unit truth test. Kita coba yang level. Kita pilih OK. Nah, datanya masih belum stasioner karena nilai probability-nya masih 0,08. Setelah itu kita kembali saja, kita pilih view, kita pilih unit truth test, kita pilih standar unit truth test. Kita coba yang first difference, kita klik OK. Nah, bisa dilihat untuk nilai probability-nya sudah 0,0008 atau sudah di bawah 0,05, sehingga bisa dikatakan untuk tingkat penganggurannya datanya sudah stasioner. Kalau begitu kita close saja. Selanjutnya, setelah uji stasioneritas, kita akan menentukan lag optimum. Caranya kita blok seluruh datanya, kita pilih dari pertumbuhan ekonomi, kita klik inflasi juga, terus tingkat pengangguran. Kita klik kanan, open, asfar. Di sini lag intervalnya saya pilih 7. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil olah data VAR-nya. Yang atas ini adalah koefisiennya. Dan yang tengah ini adalah standar error. Dan yang bawah ini adalah T hitungnya yang bawah ini, ya. T hitung. Jika kita ingin melihat signifikansinya, maka misalnya apakah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya, dan jika ingin melihat apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak, maka kita harus membandingkan T hitung dan T tabelnya. Akan tetapi, di output ini masih belum kita perhatikan dulu, karena kita tadi hanya ingin melihat panjang lag optimumnya, sehingga dari output ini kita hanya akan mencari panjang lag optimumnya dengan cara klik view, lalu kita pilih lag structure, kita pilih lag kriteria, kita pilih yang lag to include-nya kita buat 6 saja. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita akan lihat mana nilai yang paling kecil. Biasanya kita akan pakai yang di AIC ini. Di sini sudah diberi tanda bintang yang akan kita pakai. Kita lihat dia ada di lag ke-6. Yang ini ya berarti. Maaf, yang ini berarti. Yang 35 ini. Kalau sudah kita tutup saja karena kita sudah mengetahui lag-nya. Tutup. Kita pilih yes. Kita tadi sudah dapat lag 6, lalu kita klik klik kanan, kita klik open, pilih asfar. Ini kita biarkan saja lag intervalnya. Nah, di sini di endocrine variable karena di data stasionaritas kita tadi ada yang menggunakan second difference, maka kita harus menambahkan D di depan nama variabelnya D, buka kurung. Ini kita pilih koma 2, kita tutup kurung. Setelah itu kita tambahkan D lagi, tutup kurung, buka kurung, kita pilih 2, kita tutup kurung, kita pilih D, buka kurung, kita tambahkan koma 2, tutup kurung. Di sini D artinya difference dan koma 2 ini artinya kita memilih yang second tadi karena uji stasionaritas kita ada di second difference tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stabilitas. Caranya
Caranya yaitu nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stabilitas. Caranya kita pilih ini kita pilih klik kanan, kita pilih open, kita pilih asvar. Nah, ini like-nya kita biarkan saja. Nah, di sini di endogenous variable yang kita uji stasionaritas tadi ada yang memakai second difference, maka kita harus menambahkan D di depannya. Di depan nama variabelnya. Kita pilih D, buka kurung, koma 2, dan tutup kurung. Selanjutnya ini juga kita tambahkan D, buka kurung, tambahkan koma 2, dan tutup kurung. Yang tingkat penggurannya juga kita tambahkan D, kita buka kurung, kita tambahkan koma 2, kita tutup kurung. Di sini D artinya different, dan koma 2 ini artinya second, karena data yang kita uji stasionaritas tadi ada yang menggunakan second difference. Setelah semuanya sudah, kita klik OK. Nah, inilah output yang akan kita pakai untuk menjelaskan koefisien dan signifikansinya nanti. Setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan uji stabilitas. Caranya kita pilih View, terus kita pilih Like Structure, kita pilih yang root graph, yang ini, kita klik. Nah, bisa dilihat model dikatakan stabil jika titik-titik berada di dalam lingkaran. Nah, titik-titik ini ya teman-teman. Ya, titik-titik yang ini sudah ada di dalam lingkaran, itu artinya hasilnya sudah konsisten atau sudah stabil. Setelahnya, kita akan melakukan setelah melakukan uji stabilitas, maka selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi. Nah, di uji kointegrasi ini akan terlihat model apa yang cocok, apakah VAR atau VCM. Cara melihatnya adalah kita klik View, kita pilih Cointegration Test, lalu kita pilih OK di sini. Kita besarkan dulu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, nilai hipotesis kointegrasinya itu semua signifikan. Yang ini ya, di bawah 0,05. Artinya datanya terintegrasi. Nah, karena datanya terintegrasi, maka model yang cocok adalah VHM. Maka dengan kesimpulan ini, bahwa data terintegrasi, maka kita harus ubah model kita menjadi VHM. Caranya kita close, kita kecilkan dulu, lalu kita close. Kita yes saja, kita delete. Nah, caranya kita klik kanan, kita open, kita pilih asvar. Nah, yang standar ini kita ganti ke vector error correction. Kita klik. Nah, ini masih kita tambahkan seperti tadi ya, kita tambahkan D di depannya. Kita buka kurung, kita tambahkan koma 2, kita tutup kurung. Kita tambahkan D lagi di depan variabel inflasi, kita buka kurung. Kita tambahkan koma 2, kita tutup kurung. Kita tambahkan D, buka kurung, tambahkan koma 2, dan kita tutup kurung. Setelah itu kita OK-kan.
Oke, kita besarkan. Nah, inilah model yang cocok karena datanya terintegrasi. Bisa kita lihat yang atas ini adalah pengaruh jangka panjangnya, dan yang bawah ini adalah pengaruh jangka pendeknya. Nah, yang ini ya, pengaruh jangka pendek. Nah, yang ini pengaruh jangka pendeknya. Dan bisa dilihat nilai R squared-nya adalah 0,334. Setelah melakukan uji kointegrasi, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian kausalitas Granger. Cara melakukan uji kausalitas Granger adalah kita close dulu yang ini, kita close, kita delete, kita pilih open, kita pilih as group. Nah, di sini kita pilih view, kita pilih yang kausalitas Granger, yang ini, yang Granger causality. Kita klik, nilainya tetap 2 saja sesuai perintah, kita oke-kan. Nah, inilah teman-teman hasil dari Granger causality-nya. Setelah itu kita kembali lagi ke VCM, kita close dulu, kita yes, kita akan kembali ke model VCM tadi. Caranya kita klik kanan, open, asvar, kita klik kanan, kita pilih open, kita pilih asvar, sini kita pilih vector error correction. Nah, ini kita tambahkan D lagi di depan nama variabelnya. Kita pilih D, buka kurung, tambahkan koma 2. Ini kita tambahkan D, buka kurung, tambahkan koma 2, tutup kurung. Nah, di sini kita tambahkan D lagi, buka kurung, kita tambahkan koma 2 dan tutup kurung. Setelah itu kita oke. Setelah itu teman-teman, ini adalah langkah terakhir. Di sini karena kita menggunakan metode VCM, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengujian kepada impulse response vector. Ini tujuannya untuk melihat apabila terjadi shock atau guncangan, maka variabel yang kita teliti apakah akan mengalami perubahan posisi atau nilai. Caranya kita pilih view, kita cari impulse response yang ini, dan kita oke-kan. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari impulse response tadi. Nah, cara menjelaskannya bagaimana? Yang vertikal ini adalah nilai variabelnya, dan yang horizontal ini adalah periodenya, yang horizontal ini. Dan kita coba jelaskan yang pengaruh pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan ekonominya sendiri. Artinya, bila terjadi goncangan pada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi sendiri akan mengalami penurunan sampai tahun kedua. Seperti ini, tahun kedua mengalami guncangan hingga turun ke tahun kedua. Kemudian mengalami kenaikan di tahun ketiga dan tahun ke-6. Bisa dilihat tahun ketiga sampai tahun ke-6. Oh, maaf, ini hanya kenaikan sampai tahun ketiga saja, sehingga tahun ke-6-nya ini mungkin sudah mulai stabil. Dan ini artinya fluktuasi terjadi pada tahun pertama. Ini shock apabila ada goncangan pada pertumbuhan ekonomi yang akan menyebabkan nilai pertumbuhan ekonominya turun.
Selanjutnya kita akan melihat yang respon pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi. Apabila ada goncangan pada pertumbuhan ekonomi, apa yang akan terjadi pada inflasi? Bisa dilihat apabila pertumbuhan ekonomi tiba-tiba turun, seperti ini, tiba-tiba turun, maka bisa dilihat inflasi itu akan naik sampai tahun ketiga. Dan akan langsung turun ke tahun keempatnya. Dan yang ketiga ini respon pertumbuhan ekonomi ke tingkat pengangguran. Nah, ini juga sama, guncangan pertumbuhan ekonomi ke tingkat pengangguran. Apabila pertumbuhan ekonomi turun, maka tingkat penganggurannya akan naik, namun akan langsung turun di tahun keduanya. Oh maaf, ini akan langsung turun ke tahun keempatnya. Nah, cara membaca grafik lain juga seperti itu caranya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah varian decomposition, langkah yang terakhir. Varian decomposition adalah nilai yang menunjukkan bahwa satu variabel itu menunjukkan satu variabel dikontribusikan oleh variabel apa saja, sehingga perubahan pada variabel tersebut itu lebih disebabkan oleh variabel yang lain. Cara melihatnya adalah kita pilih view, kita cari yang varian decomposition. Yang ini kita klik, lalu kita pilih OK. Nah, ini adalah output dari varian decomposition, teman-teman. Bisa dilihat variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada dalam jangka pendek di tahun pertama adalah dikontribusikan oleh pertumbuhan ekonomi sendiri. Jadi lihat yang ini. Tapi makin lama kontribusi pertumbuhan ekonominya sendiri akan makin turun, beda dengan inflasi dan tingkat penganggurannya.